Buat kamu yang pengen belanja barang tapi belum punya modal uang sama sekali, itu sekarang ada dua pilihan, kartu kredit dan juga pay later. Bedanya apa bang? Jadi kalau di kartu kredit kita bisa dapatkan pinjaman dengan bunga 0% yang besarnya belasan juta, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta dengan bunga 0% dengan tempo maksimal itu 44 hari. Lalu kita juga bisa mengumpulkan poin yang nantinya bisa ditukar dengan berbagai hadiah menarik seperti handphone, laptop, bahkan sampai tiket pesawat gratis untuk pergi ke luar negeri. Tapi untuk daftar kartu kredit itu susah banget. Makanya kita bisa masuk ke pilihan yang kedua yang namanya adalah pay later untuk cicil barang tanpa kartu kredit. Dan ada beberapa pay later yang aku pribadi itu pergunakan seperti Kredivo, Akulaku, Indodana, dan juga Shopee Pay Later. Chapter 1. Masalah di media konsumen. Jadi, di tanggal 9 Oktober 2025, Kak Maestro itu mengupload tagihan SP Later untuk akun yang tidak memiliki tagihan apapun. Yuk kita bahas dan kita baca informasi yang lebih lengkap. Di sini, Kak Maestro itu menceritakan bahwa dia adalah salah satu pelanggan setia di aplikasi Shopee dan suatu pagi pengen beli suatu produk, namun mengalami kendala dengan informasi bahwa dia punya keterlambatan pembayaran di Shopee Pay Later. Kemudian, saya melakukan pengecekan berulang kali ke menu SP Later karena seingat saya tidak punya tagihan apapun di Shopee Pay Later. Setelah dilakukan pengecekan, muncul informasi bahwa akun Shopee Pay Later itu dibekukan dan diminta untuk melakukan pembayaran. Sudah saya cek, tidak ada tagihan sama sekali. Saya juga memastikan bahwa beberapa bulan sebelumnya tidak ditemukan adanya tagihan apapun di akun milik Kak Maestro. Nah, bukti screenshotnya adalah sebagai berikut. Jadi, ini adalah halaman pertama, dan di sini kita bisa lihat SP Lettermu itu dinonaktifkan sementara karena kebijakan internal. Pastikan kamu membayar tagihan tepat waktu dan tingkatkan pembelianmu di aplikasi Shopee. Limit kredit sementara telah kadaluarsa, mohon bayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo. Kredit tersedia 24 juta, dan di bawah kita bisa lihat kamu telah membayar semua tagihan atau RP0. Dan kalau kita klik, itu ternyata ada buktinya nih. Di bulan September, Agustus, Juli, dan juga Juni, itu tagihannya itu RP0. Dan di bulan-bulan sebelumnya, walaupun ada tagihan, nominalnya itu nggak signifikan. Cuman ratusan ribu, dan inilah yang aku rasa kenapa limit dari Kak Maestro itu bisa tinggi banget sampai 24 juta. Karena aku pribadi juga pakainya sesuai dengan keperluan. Hanya untuk beli popok di aplikasi Shopee, dan itu pun tagihannya tiap bulan nggak nyampe 1 juta. Dan ini jadi tanda bahwa skor kredit kita itu bagus, pakai sesuai dengan keperluan, dan oleh karena itu pihak Shopee Pay Later akan menaikkan limit kita sampai unlimited. Ini adalah akun Shopeeku, dan kalau bisa lihat, aku dapat total limit itu lebih dari 50 juta. Oke, nggak usah pamer, itu mah utang bang. Ya udah, kita lanjut aja bahas masalahnya. Nah, Kak Maestro itu di sini menyatakan bahwa hal ini sangat merugikan bagi saya karena dapat mencoreng status kolektibilitas dan menjadi buruk atau tidak lancar. Saya sudah melakukan konfirmasi ke customer service dan diinformasikan bahwa akun SP Later saya dapat dipulihkan. Saya menegaskan bahwa saya tidak ingin menggunakan SP Later sama sekali, namun kemudian diinformasikan bahwa akun saya melanggar karena telah menjual produk tembakau, padahal penjualan tersebut tidak pernah terjadi. Produk yang saya jual adalah baterai. Artinya ini dia adalah penjual ya, atau mungkin affiliate, aku nggak tahu, itu masih belum jelas. Lalu Kak Maestro Cita itu menanyakan bagaimana solusinya agar akun saya bisa digunakan kembali. Nah, kita jawab satu persatu. Untuk masalah tentang akun Pay Later yang dibekukan, kita bisa lihat ada pernyataan bahwa mohon cek tagihan. Dan kalau dilihat tagihannya tidak ada di aplikasi Shopee, kemungkinan besar memang tidak ada. Tapi kalau mau konfirmasi lebih lanjut, teman-teman bisa gunakan apa yang namanya Slick OJK atau BI Checking. Dan ini adalah informasinya. Link websitenya juga udah kutaruh dan kudrop di komentar agar teman-teman bisa cek BI Checking secara mandiri.
Caranya gampang banget, teman-teman tinggal isi beberapa informasi awal seperti jenis debitur, kewarganegaraan, jenis identitas, nomor identitas, dan juga captcha keamanan. Lalu setelah kita isi informasi semua yang diminta oleh OJK, maka kita akan mendapatkan jawaban sebagai berikut. Dan yang perlu kita note itu adalah tentang call-nya. Kalau call 1 artinya kredit lancar dan tidak ada masalah. Kalau call 2, 3, 4, atau bahkan 5, baru deh kita berhati-hati. Nah, ini mungkin yang bisa kusarankan kepada Kak Maestro, bahwa kita bisa cek slik OJK dulu, kita lihat apakah ada masalah di akun SPayLater kita. Kalau ternyata nggak ada masalah dalam artian semua call 1, berarti itu cuman penyalahgunaan akun dan kita nggak punya utang sama sekali. Lalu setelah aku baca komentar juga, di sini aku menemukan ada satu solusi yang bisa sangat membantu dari Kak Maestro. Yaitu apa? Sebagai pengguna Shopee bertahun-tahun, menurut saya itu kasus A02. Ini aku nggak ngerti sih, tapi ini kayaknya istilah internal ya. SPayLater bisa jadi dibekukan bukan hanya karena telat pembayaran, tapi misal akun terkait melakukan tindakan mencurigakan seperti fraud, penyalahgunaan voucher yang berlebihan, satu device dua akun, atau menjual barang ilegal. Nah, di sini tadi ada kemungkinan jual barang ilegal ya, karena kan tadi dibilang kalau akun dari Kak Maestro ini dikasih tahu dia menjual tembakau, padahal yang dijual adalah baterai. Dan selama nggak ada tagihan di SPayLater, harusnya nggak ada masalah, kecuali ada tagihan yang belum dibayar. Kalaupun ada yang masih bisa dibayar karena kasusnya masih A02 bukan F02 yang sama sekali nggak bisa login, harusnya masih bisa ngajuin banding. Caranya, coba cek notifikasi bagian info Shopee. Biasanya di situ ada informasi soal akun Anda dibatasi. Klik aja lewat situ, ntar ada form banding, dan sepemahaman dari Kak Made, itu sih cara yang berhasil dia tempuh. Tapi yang lucu di sini nih, dari Kak Maestro untuk responnya kurang wise ya. Udah dibantu, tapi dia malah jawab, jawaban lu kelihatan banget buzzer Shopee-nya bos. Kak Sapta udah bantuin, emang si paling bener dan yang nggak tahu apa-apa, kosongin dengki lu, bukan otak lu yang dikosongin, bukannya makasih dijelasin dan dikasih saran, malah kebencian balasan lu. Pengikut cek air parkir di dalam rumah. Nah, ini nggak ngerti ya, cek air parkir dalam rumah itu maksudnya apa. Nah, intinya menurutku pribadi, jawaban dari Kak Made ini itu udah paling bener ya. Dia udah kasih saran, tapi mungkin tanggapannya nggak jelas. Nah, tapi yang teman-teman bisa lakukan juga, kalau ngalamin hal yang sama seperti Kak Maestro, penulis masalah di media konsumen ini, kita bisa ajukan di form banding. Karena kenapa? CS ini Kak Made baik nih, dia balas lagi. Dijawab niat malah dibilang buzzer, karena dia jelasin bahwa CS itu emang kadang nggak nyambung. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita naikin ke banding supaya penyelesaian bisa lebih cepat. Karena kalau mau kita nunggu jawaban dari Shopee gitu ya, yang memperbaiki diri sendiri, bisa mungkin 1-2 tahun baru balik normal. Dah, semoga ngebantu. Tolol banget, tahu gitu nggak usah aku tanggapin tadi. Tapi di sini Kak Made masih jawabin ya. Jadi kita doakan saja niat baik Kak Made ini dibalas oleh Tuhan dalam bentuk yang berbeda. Nah, itulah dia yang mungkin aku bisa ceritakan juga tentang masalah kalau kamu ngalamin hal yang sama dengan Kak Maestro, kita bisa ajukan form banding agar limit yang udah kita bangun dan skor kredit yang udah kita bangun bertahun-tahun tidak hilang begitu saja di aplikasi Shopee. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!